Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Cendol dan juga Mutiara di acara Fakta Drama Korea di Tribun Lampung. Nah, biasa ya Nur ya, setiap hari Kamis kita ini kan selalu menyajikan istilahnya kayak cerita ataupun referensi dan fakta-fakta tentang drama Korea yang lagi hits banget, yang lagi ongoing juga. Nah, Cendol, untuk minggu ini kira-kira kita bakal bahas apa ini drama? Nah, untuk minggu ini kita bakal bahas drama yang pastinya ini masih drama baru banget, masih ongoing gitu ya. Dan ini juga referensi sih untuk Tribuners yang mungkin suka drama-drama fiksi, terus drama-drama kayak pokoknya itu apa ya, teknologi gitu. Karena hari ini kita tuh bakal membahas fakta drama Korea tentang Unlock My Boss. Nah, jadi kalau Tribuners udah tahu atau ada yang belum tahu nih ya Unlock My Boss itu, jadi pantengin dulu nih kita dari awal sampai dengan akhir, karena kita tuh nggak bakal bahas tentang fakta drama Koreanya aja, tapi kita juga bakal membahas beberapa fakta-fakta dari pemainnya Tribuners, yang keren banget ya. Iya, tentunya itu dari rating, sinopsis kita bakal spill lah gitu kan, jadi bisa buat referensi. Nah, kalau untuk sinopsisnya sendiri ini tuh cocok banget untuk kalian yang suka drama ringan ya, fiksi ringan, nggak terlalu berat gitu kan ya, alur cerita dan lain sebagainya, ini bisa banget jadi pilihan kalian. Kenapa? Karena drama di Unlock My Boss ini itu tuh dibintanginnya juga nggak main-main loh. Dibintanginnya itu ada aktor senior nih, gue baca ya Tribuners karena takut salah namanya. Susah ya namanya. Nah, jadi Unlock My Boss ini itu dibintangi sama aktor senior, namanya tuh Park Sung Woo yang main di Snowdrop. Iya, dia udah tayang lah ya foto-fotonya betul banget. Kalau ngeliat pasti tahu, cuman nggak tahu nama doang pasti. Terus yang kedua itu ada Cha Jong Hyuk. Cha Jong Hyuk ini yang main drama Nevertheless. Jadi kalau Tribuners masih ingat yang jadi Nabi, Mas Kentang, sad boy, itu dia main juga di sini. Dan pemeran perempuannya ini Seon Young yang ada di Missing the Other Side. Nah, itu adalah 3 main lead-nya ya yang ada di sini. Dan tentunya tadi udah dibintangin sama aktor senior juga. Nah, kalau untuk kisah ceritanya jangan ditanya, ini tuh cocok banget kalau kalian yang suka fiksi-fiksi, karena ini tuh berkaitan dengan teknologi, IT, dan tentunya ini bisa jadi nambah ilmu kita juga ya terkait dengan IT gitu. Jadi ini menceritakan sebuah kisah gitu kan ya. Jadi si siapa sih ini, Cha Jong Hyuk ini itu merupakan punya perusahaan IT gitulah ya, dia mendirikan suatu perusahaan IT, tapi dia ini tiba-tiba meninggal Tribuners karena ditusuk ya. Nah, terus itu pokoknya kisahnya ini benar-benar fiksi banget deh. Nah, gue mau ceritain yang kenapa bisa dibilang fiksi? Nah, gitu kenapa kan, bisa dibilang fiksinya ya? Nih, yang pertama karena ini kisah orang yang dibunuh, terus dia itu hidup kembali dalam sebuah ponsel gitu loh nyawanya. Kayak aneh gitu ya, nggak masuk logika banget gitu. Aneh banget gak sih? Nah, itu yang ngebuat ceritanya jadi aneh gitu. Tapi ini tuh bukan aneh yang gimana gitu loh, Tribuners. Kadang kalau fiksi kan memang gak masuk di nalar out of the box lah ya istilahnya ceritanya. Out of the box gitu. Nah, terus Unlock My Box ini itu berkisah tentang Kim Soo-ju tadi atau Park Sung-woo itu udah dibilang kan gue tadi kalau dia itu adalah pengembang atau pendiri sekaligus CEO dari perusahaan IT. Nah, jadi suatu hari dia tuh dikejar-kejar nih sama seorang yang mencoba membunuh dia. Gue juga masih belum tahu sih siapa yang tega gitu kan ya. Baru di awal udah dibunuh aja kan. Nah, terus sayangnya dia tuh nggak bisa menghindar gitu loh, nggak bisa menghindar, dan akhirnya ya dia tertusuk gitu Tribuners ya. Dan dia itu merasa tersedot jiwanya ke dalam smartphone ini yang dan rohnya itu dia merasa rohnya itu hidup di sana gitu. Iya, betul. Nah, sementara itu ada seorang pemuda yang diperankan di sini namanya Park In Sung. Ini Cha Jong Hyuk tadi. Cha Jong Hyuk tadi dia tuh adalah seorang laki-laki muda yang rajin, terus tuh tekun, tapi dia tuh berasal dari keluarga miskin gitu. Dan katanya juga kan pengangguran dulu sampai 8 tahun katanya. 8 tahun begitu susahnya mencari kerja gitu ya. kan. Sama aja sih, Say.
Nah, terus karena dia prestasi nih ya, belum dapat kerjaan gitu kan ya. Jadi dia nih kembali bertani gitu, terus apa namanya? Dia kembali memetik jamur aja deh gitu pikirnya kan ya di gunung gitu kan. Dia bisa ngasilin uang dari petani ini dia supaya nggak pengangguran banget lah ya gitu kan. Gitu kan. Nah, di suatu hari pas dia lagi metik jamur nih Tribuners ya, itu tiba-tiba dia nemuin smartphone, dia nemuin ponsel, yang ponsel langsung kayak nemuin harta karun gitu kan. Tapi kan biasanya kita kalau nemuin ponsel ya udah gitu kan, ya mungkin kayak nggak terlalu yang wah gimana karena gitu. semua orang udah punya gitu kan. Bener banget. Tapi Tribuners kali ini ponselnya itu tadi adalah ponsel yang ada arwah atau rohnya tadi gitu kan ya, dari CEO perusahaan IT ini. Nah, ponsel ini tadi tuh yang berisikan roh dari Kim Soo Jun itu Tribuners. Oke. Nah, terus after ketemunya ponsel ini tuh gimana sih alur ceritanya? Jadi ketemunya ponsel ini kan tadi itu kata Chunul bener banget. Jadi dia tuh lagi nyari jamur itu ya di gunung gitu kan. Terus kata orang tuanya, jangan ke gunung sana, jangan ambil jamur di sana, soalnya banyak banget ular berbisa. Tapi ngeyel dia, karena dia tuh udah paling lah sama kerasnya dunia ini. Terus akhirnya dia ke gunung, bener lah dia ketemu tuh sama si ular nggak berbisa sih, cuman gara-gara dia dipatok ular akhirnya tuh dia pingsan. Kan ada HP tuh ya. Nah, terus pas orang pertama kali nemuin dia mikirnya HP itu milik dia kayak gitu awalnya. Terus dia kaget gara-gara ya itu tadi Nul, ada roh di dalam HP. Jadi HP ini tuh ngomong sendiri tanpa diperintah. Oh iya gitu? Ya, jadi nih HP ini tuh ngomong sendiri, terus si HP ini ngomong siapa dia sebenarnya. Jadi dia ceritain tuh kalau misalkan dia adalah seorang CEO yang memang dibunuh sama seseorang. Dia pengen cari tahu nih siapa yang ngebunuh, dan dia bakal ngasih imbalan si Park In Sung ini 10 miliar kalau dia bisa menemukan siapa yang ngebunuh dia. Oke, jadi misinya itu berawal dari sini. Betul banget. Jadi ada imbalan yang dia kasih ketika dia bisa menemukan siapa sih sebenarnya yang membunuh dia sampai ngebuat arwahnya atau rohnya itu terkunci di dalam ponselnya. Dan dia untuk melakukan misinya itu dia dibantu oleh sekretarisnya yang bernama Jung Seon yang diperankan oleh Soo Eun Soo, di mana dia ini akan membantu si Park In Sung ini untuk mencari tahu pembunuhnya, mencari teka-teki dari kasus tersebut kayak gitu Nul. Nah, drama ini nih sebenarnya apa ya, agak mengecewakannya ini satu sih Nul, ratingnya nggak terlalu tinggi. Mungkin karena orang nggak bisa nerima ceritanya ya. Padahal sebenarnya drama ini tuh merupakan adaptasi dari webtoon yang cukup populer di tahun 2021 ke belakang itu. Jadi ini tuh drama adaptasi dari webtoon yang cukup terkenal di Tribuners, tapi ratingnya sayangnya untuk tayangan perdana aja cuman mendapatkan 1,1% Nul rata-rata nasionalnya. Jadi kayak sayang banget ya. Padahal sebenarnya ceritanya itu tuh bagus. Bagus. Jadi yang namanya fiksi kan memang kita nggak bisa berharap banyak ya. Bener banget. Yang masuk di nalar namanya kan fiksi nih Tribuners. Kalau fiksi kan memang rata-rata itu berkaitan dengan imajinasi ya. Imajinasi gitu loh. Hal-hal yang sebenarnya kayak kita nggak masuk di nalar kita, tapi itu banget. dibuat suatu cerita dan dijadiin suatu drama gitu. Iya, mungkin karena itu juga kali ya. Jadi kayak orang-orang nonton ini sebenarnya ini hiburan, tapi akhirnya karena mungkin nggak masuk nalar mereka, akhirnya kayak ya udahlah. Terus untuk episode keduanya juga sempat mengalami penurunan jadi 0,9 bahkan di bawah 1% ya. Terus untuk episode selanjutnya juga dia nggak terlalu banyak penaikan, kayak misalkan episode 3 dia cuman balik lagi ke awal 1,1, episode keempat itu naik 1,2, 5 1,3, 6 1,1, ya pokoknya dia tuh masih di bawah 1,5% lah. Jadi secara rata-rata masih 1,1% untuk 8 episode nih ya yang udah tayang Nul untuk drama ini kayak. Berarti gitu. kalau 8 episode dari ini ya, dari Desember kemarin ya tayang. Iya benar banget. Jadi ini nih dramanya tayang tanggal 7 Desember kemarin 2022, yang seharusnya kata drama ini tuh tayangnya bulan November Nul. Oh gitu, kenapa tuh ada di... Ya biasa lah ya, mungkin ada trouble dan sebagainya dalam produksinya, jadi ya akhirnya diundur jadi tanggal 7 Desember tayangnya setiap hari Rabu dan Kamis di salah satu channel lah ya di TV Korea untuk menggantikan slot drama Korea Love is for Soccer yang pernah kita bahas juga dong. Oke, iya. Nah jadi abis kelanjutan dari kisah itu apalagi tuh yang mungkin misinya bisa kembali di ini ya kali dari situ ya? Iya, jadi
ini kan misi awalnya dari situ berarti kan misi ya? awalnya itu mencari siapa sih pelaku yang memang ngebunuh si CEO ini, karena emang ya Nul ya, CEO ini apa ya, dia tuh peran yang bisa dibilang kayak dia memang CEO, dia sayang keluarga, tapi dia tuh angkuh atau sombong sama orang lain gitu loh. Jadi dia tuh nggak mudah kayak misalkan ada yang mau ngedeketin dia untuk kerja sama perusahaannya, tapi dia tahu kalau orang ini cuma manfaatin, dia tuh orangnya langsung kayak to the point, nggak mau basa-basi. Nah dia tuh orang kayak gitu. Jadi mungkin ada sekutu atau mungkin ada lawan gitu iya, ya. benar banget. Atau mungkin dari pihak keluarga yang nggak suka, kan kita nggak pernah tahu ya. Nah ini makanya tuh masih misteri banget Nul, karena episodenya juga cuma 12 episode, nggak sampai 16. 12 episode? Iya, sekarang kayaknya drama-drama mayoritas emang episodenya sedikit-sedikit nih Tribuners ya. Ini aja Unlock My Boss ini kaget juga kan pas baca-baca, oh ternyata cuma 12 episode. 12 gitu. episode. Singkat. Nah, drama ini cukup rendah ya ratingnya untuk diperankan pemain senior. Iya, padahal ini maksud gue kayak ya acting mereka keren, Acting mereka bagus banget. Ceritanya apa ya? Ceritanya ya menarik, cukup lumayan ringan dan bisa membuat betul fantasi banget, kita betul gitu banget, loh, iya. Tribuners. Karena beda gitu aja dari untuk yang kayak lain yang gitu. Sekelas drama yang gak berat-berat lah, karena kan drama berat udah banyak banget gitu ya. Jadi kalau fresh otak bisa banget nih untuk nonton drama Unlock My Boss ini. Kan ini di drama ini adalah salah satu cowok ganteng nih kan, yang masih sebenarnya mukanya sangat muda, tapi ternyata usianya udah nggak muda nih Nol. Iya. Apa yang lo tahu tentang sosok dia ini Nol? Iya, kalau Cha Sun Hope ya, siapa sih? Cha Jung Hyuk. Gue manggilnya siapa sih? Cha gitu ya. Kalau nggak ini aja Pa. Opa gitu ya. Nah, jadi kalau Cha Jung Hyuk ini mungkin Tribuners yang banyak belum tahu, atau mungkin sebenarnya ya sama sih Mut, kayak mungkin gue juga ya, viewers Tribuners di rumah tuh tahu muka tapi nggak tahu nama. Iya, bisa jadi. Gitu. Bener-bener. Karena kalau nggak yang familiar banget kayak Lee Jung Soo, kayak Lee Min Ho, yang udah sering di drama-drama udah lama ya Bo, gitu. Mungkin udah hafal nama gitu. Tapi kalau ini nggak kalah Tribuners, karena Cha Jung Hyuk ini aktor kelahiran 1993. Jadi sekarang udah hampir 29 dong. Iya. 30. Hah? 30 nggak sih? Iya, astagfirullahaladzim. Iya ya, 93 ya. Kamu aja sudah berapa tahun ini? Kan? Ya Allah. Nah, jadi dia kayaknya nggak kelihatan gitu ya. Memang rata-rata seperti itu. Memang kamu lihat Lee Jung Suk dan Lee Min Ho sudah kelihatan. Coba sih bagi tips and triknya gitu. Tahu cuma satu sih mungkin tips and triknya, banyak uang biar bisa perawatan. Iya, itu aja. Juga. Mungkin bisa tinggal di Korea kita ya. Iya. Aduh, amin. Enggak juga sih, udah Indonesia aja. Aku cinta Indonesia. Gitu. Nah, jadi awal karirnya si Cha Jung Hyuk ini dia tuh mulai ngebintangin webtoon gitu loh, webtoon hero gitu deh. Itu namanya Tundra Show di season 2 di tahun 2016 kemarin. Nah, terus itu Cha Jung Hyuk ini juga membintangin Love All Play di tahun 2022 kemarin. Baru banget banyak kok beberapa drama-drama yang udah dia bintangin loh tahun-tahun terdekat 2021 2022 ini. Salah satunya drama yang lagi booming banget 2021 kemarin tuh Nevertheless tuh. Siapa sih yang nggak tahu Nevertheless ya kan, yang identik dengan Playboy kupu-kupu gitu kan ya. Hmm. Jadi semenjak drama Nevertheless itu nama dia mulai dikenal ya. Namanya mulai dikenal gitu kan ya. Yang kita tuh sering kita julukin sebagai Mas Kentang. Iya, jadi Mas Kentang itu tuh di situ tuh jadi ini loh, jadi sad boy karena ya biasalah apa pemeran apa sih laki-laki kedua gitu kan. Yap, betul banget. Dia jadi sad boy di Nevertheless itu tahun 2021. Terus juga di Sisyphus The Might di 2021 juga. The Sisyphus itu juga lumayan ini loh, drakornya lumayan. Dia main sama Park Shin Hye ya? Iya, lumayan gede juga loh Tribuners itu. Nah, jadi kalau di drama Unlock My Boss ini Cha Jung Hyuk itu berperan sebagai Park In Sung tadi Tribuners. Jadi untuk Tribuners nih, para penggemar drama Korea Nevertheless itu kan pasti udah tahu ya yang gue bilang tadi kan orangnya. Kalau dia itu berperan dengan Han So Hee sebagai Nabi, terus itu Park Ji Yoon sebagai Song Kang ya kan. Nah, pokoknya mulailah cinta segitiga mereka, dan disitulah dia dikenal sebagai Mas Kentang tuh Tribuners. Jadi nggak hanya di drama Nevertheless saja tahu Mut. Jadi Cha Jung Hyuk itu juga hadir di
mini series juga di drama Korea. Banyak juga yang diambil ya projectnya. Banyak projectnya. Itu The Witch Diner itu ada Song Ji Hyo sama Nam Ji Hyun. Iya benar. Itu salah satu drama thriller yang dia mainin sih. Iya gitu. Karena dia itu kan milikin senyum yang manis banget kan. Jadi ngebuat manisnya harus manis banget gitu. Jadi ngebuat para penggemar itu tuh gemes gitu sama dia tuh. Jadi para penggemar tuh bilang kalau dia tuh gemes banget gitu. Bisa aja. Walaupun dia kelahiran 93 gitu ya, nggak membuat kegemesan dia itu hilang gitu. The real baby face in the real life. Bener banget. Jadi karena dia itu digadang-gadang aktor yang mukanya masih tampak remaja gitu deh. Iya bener. Gitu. Tapi emang jujur ya, kalau lu nggak bilang dia kelahiran 93 itu gue ngira kayak nih orang masih muda banget ya seumur kita lah. Ini gitu. kali ya 96 gitu mungkin ya. Betul banget. Makanya nggak nyangka 93 udah mau 30 tahun dia tahun ini guys. Makanya gitu kan ini udah 2023 loh. Iya. Terus itu Cha Jung Hyuk ini juga dikenal bermain drama loh Tribuners. Nah nama dramanya itu Hot Stuff Fletch pada tahun 2019. Terus Cha Jung Hyuk ini berperan itu sebagai atlet baseball. Kalau di Korea itu kan emang ini banget ya permainan baseball tuh ya. Terus dia di situ bermain baseball itu diperankannya dia namanya Yoo Min Ho. Terus dia tuh sukses gitu deh ceritanya. Jadi dari drama itu juga dia tuh sukses membuat penonton tuh jatuh cinta sama peran dia. Iya, dan actingnya lah di situ. Wajar. Pertama jatuh cinta dulu sama visualnya nih ya, sama senyumannya katanya kan udah tuh lama-lama sama actingnya. Gitu Tribuners banyak banget sih drama-drama terus juga mini series gitu kan yang si Cha Jung Hyuk ini peranin. Nih ada list drama lagi yang dibintangi Cha Jung Hyuk itu antara Webtoon Hero tadi, Tundraw Show itu season 2, Between Friends 2017, Not Bad Day 2017, Come and Hug Me 2018. Come and Hug Me ini lumayan cukup populer banget tau pada masanya. Itu gue udah nonton juga. Terus kemudian Rumor 2019 juga, Heart Stop Language 2019, Sisyphus the Maid 2021, Nevertheless 2021 dan Witch Diner 2021. Berarti tiap tahun dia punya project. Sibuk banget ini Mas Kentang satu ini. Bener. Ini kan bisa dilihat tadi ya dari gua nyebutin list-listnya tuh Tribuners ya. Itu cukup drama yang bisa dibilang cukup ini juga loh. Cukup apa ya? Yang nggak asing lah. Nggak asing. Sama Tribuners di rumah. Gitu. Iya betul banget. Karena memang dramanya itu drama-drama yang dicintai sama para remaja, kaum kita inilah ya, anak-anak muda gitu. Karena biasanya nggak jauh-jauh dari love story kalau dia ini kayaknya. Bener banget. Karena muka dia masih cocok-cocok di love story. Kalau main trailer kayaknya masih belum ya. Iya. Gitu. Muka dia karena terlalu imut gitu. Gemes. Iya, makanya gitu. Dia seringnya love story lah ya sama anak-anak sekolah. Nih dan ada lagi Cha Jung Hyuk ini sebenarnya di bawah naungan agensi YNK Entertainment nih Tribuners. Dia ini satu agensi dengan aktor atau artis Shin Hye Sun, Kim Hyun Jo, Kim Im Won, serta Lim Se Mi, dan dia juga pemeran kakak Ju Kyung di drama True Beauty. Terus dia ini ternyata Cha Jung Hyuk ini memulai karirnya itu sebenarnya bukan sebagai seorang aktor, tapi seorang model. Karena dia punya proporsi badan yang sebenarnya cukup tinggi, muka dia juga ya itulah visualnya oke banget gitu kan. Jadi dia tuh memulai karirnya itu sebagai seorang model sebelum dia menjadi aktor. Terus Cha Jung Hyuk ini suka banget loh atau hobi banget dia itu olahraga, dan salah satu olahraga yang bisa dibilang keahliannya adalah renang. Makanya lo lihat kan badannya kayak gimana kerennya gitu kan. Iya, bagus banget badannya. Ya cewek-cewek nggak bisa lah ya ngelihat cowok dengan postur badan bidang gitu kan. Terus pas mereka pakai kemeja itu kelihatan fit banget gitu kan di badan. Gila sih gitu kan. Nah ternyata ada fakta lebih mengejutkan nih Tribuners, di mana Cha Jung Hyuk ini sebelum ke Korea Selatan ternyata dia itu pernah tinggal di Thailand selama 1 tahun dan juga tinggal di Afrika Selatan. Wow, dia pernah tinggal di Afrika? Iya makanya kayak tuh. Nah itu dia yang sebenarnya belum banyak informasi yang nyebutin kenapa sih dia dulu sempat tinggal. Mungkin kayaknya karena pendidikan deh, dia tuh kenapa tinggal di Thailand setahun dan juga di Afrika Selatan, dan pada usia 21 tahun barulah dia kembali lagi ke Korea Selatan. Terus tadi bener banget kan udah sering kita bilang kalau Cha Jung Hyuk ini disebut Mas Kentang, why gitu kan. Kenapa sih disebut Mas Kentang? Itu tuh karena dia di setiap scene bersama dengan Han So Hye dia tuh selalu membawa cemilan kentang.
Makanya dia sering mendapatkan julukan Mas Kentang. Bahkan sampai saat ini mungkin julukan Mas Kentangnya itu tuh masih melekat banget nih Nul ya di diri si Cha Jong Hyuk ini. Terus Cha Jong Hyuk ini fakta selanjutnya adalah dia tuh sering banget Nul dibilang mirip sama Park Bo Gum. Menurutmu mirip gak sih? Mungkin dari sisi senyuman kali Nah ya. iya, karena dia tuh apa ya, senyuman gigi gitu loh. Kan ada orang tipikal senyumnya harus mingkem ya, nggak ngeliatin gigi. Senyum ya, kalau senyum Kalau nyengir, kalau kita bilangnya nyengir. Nah, tapi kalau misalkan Cha Jong Hyuk ini hampir mirip Park Bo Gum gara-gara mereka memiliki senyuman yang pasti kalau disuruh senyum ya giginya tuh kelihatan gitu, senyuman manis. Makanya dia sering banget bisa kelihatan. Nah ya ini nih senyum-senyum yang sering banget dibilang sama Tribuners di rumah itu mirip sama Park Bo Gum kayak gitu. Terus juga dia tuh kan punya foto-foto keren ya, karena dia memang namanya model gitu kan. Jadi kayak mudah banget untuk gaya A, B, C, D dan sebagainya. Makanya nih dia banyak banget foto-foto dengan vibes boy material banget gitu loh. Kayak ya gue pengen jadi pacar lo gitu setelah ngeliat foto ini kayak gitu no. Gawat nih ya. Iya, dia juga stylish banget gitu loh. Jadi kayak pakai baju apa, cuman kaos sama celana biasa, tapi bisa stylish nih ya. Iya, jadi kayak orang lihat dia tuh udah keren banget. Keren banget gitu, mungkin karena model jiwa juga modelnya itu bener-bener jiwa model, terus beralih ke acting gitu kan ya, dan dapat semua gitu. Wow, paket lengkap pokoknya, emang boyfriend material banget kayaknya ya. Nah yaudah nih yang mau deketin atau mungkin tiba-tiba langsung jadi fansnya Cha Jong Hyuk, langsung aja di searching karena dia ini memang termasuk aktif juga ya di Instagram. Kemarin juga baru aja saya lihat nih Nul, barusan gue lihat dia bikin SG gitu lah, snapgram kayak gitu. Jarang banget tahu kalau artis Korea tuh buat snapgram biasanya kan. Iya makanya tuh kayak, dia bikin snapgram, penasaran. Karena ngepost aja mereka jarang banget loh artis-artis Korea. Padahal kita tuh selalu nungguin berita dari mereka. Betul banget. Kalau dari Dispatch, dari Instagram gitu, betul. agensi gitu. Karena benar-benar private banget, Iya, kehidupan pribadi mereka emang private banget, beda banget ya sama kita di sini kita gitu apa-apa ya. story kayak iya. Malah jadi curhat. Nah, selain ada Cha Jong Hyuk yang juga ganteng banget nih ya di drama ini, ada salah satu pemeran cewek main lead juga yang akhirnya ngebuat kita salfok gitu kan. Benar. Siapa sih dia ini sebenarnya? Lo tahu gak sih? Dengan pesona dan kecantikannya, mari kita sambut keunikannya dia gitu kan. dan udah berasa kayak nyambut apa gitu kan. Iya kan. Ini ada So Eun-soo nih, Tribuners ya selanjutnya. Jadi kita bakal membahas fakta-fakta yang menarik tentang So Eun-soo ini. Jadi So Eun-soo ini dia model juga sama kayak Cha Jong Hyuk tadi. Dan ternyata mereka lahirnya tuh nggak jauh beda loh. Masih di tahun yang sama apa? Masih di tahun maksudnya satu ini lebih lain 90-an lah ya. Iya 90-an. Kalau tadi kan aduh gue susah banget lagi nyebut namanya, takut salah. Cha Jong Hyuk. Maaf, sorry. Cha Jong Hyuk itu kan kelahiran 93 ya. Iya. Ini kelahiran 94 Tribuners. Cuma beda setahun doang. Cuma beda setahun. Dia lahirnya tuh di Busan, Korea Selatan. Jadi Cha Eun-soo itu dia awalnya menjalani debutnya itu sebagai model dulu ya, karena memang dia kan punya postur dan juga punya muka yang emang looknya itu cakep gitu ya. Bisa kelihatan ya Tribuners nih, unyu gitu loh dia, tipikal mukanya. Iya, unyu banget gitu loh. Terus itu dia debut actingnya itu dia waktu itu di tahun 2016. Baru itu banget iya, 2016 itu waktu dia ngebintangin drama sama Lee Hyung Dong, itu Don't Dare to Dream. Pernah dengar gak? Iya, pernah. Pernah ya? Pernah, gue pernah denger drama itu. Kan? Jadi di situ dia ngawalin debut dia main acting gitulah di situ. Terus nge-boom kan itu si dramanya. Terus acting dia juga dilirik gitu, dilirik karena bagus dan bisa menjiwai gitu kan ya. Terus dia kembali lagi nih membintangi drama. Apa itu Lo tahu nggak sih, ini drama yang booming banget pada zamannya. Tahun berapa sih? Tahun 2020, waktu kita lagi covid. Masih baru banget ya berarti dramanya ya. Tahu nggak dramanya apa Tribuners? Apa itu? Itaewon Class. Gue nonton. Demi dia jadi makanya gue juga kayak gimana nggak tahu gue juga di mananya ya. Iya, gue nggak notice sih, lebih tepatnya gue nggak notice. Iya benar. Gue juga nggak notice sih, cuman ternyata dia main juga tuh di drama Itaewon Class tuh di 2020 dan di Hotel di Luna juga. Oh my god. Itu tuh drama-drama yang rating tinggi dong. Rating tinggi banget gitu loh.
rating tinggi banget kan. Ih, Kalau kenapa Hotel ya? Del Luna kan 2019 tuh ya. Terus di My Golden Life 2017. Termasuk aktif berarti dia di Termasuk drama aktif ya. dia. Terus di apa namanya? Terus di 2019 So Eun So itu tampil di drama GTBC itu namanya Legal High. Terus tuh dia juga tuh memerankan drama OCN di tahun 2020 namanya tuh Missing the Other Side. Tadi kayaknya si Cha Chung Suk juga deh ke situ. So Eun So itu lahir di Handong, Busan, Korea Selatan. Terus tahu nggak sih Mut, nama panggungnya sekarang tuh dikasih nama sama agensinya. Iya tuh? Jadi bukan nama asli dia. Iya, emang sering banget ya di Iya. nggak cuma di Korea sih kayak gitu, di Indonesia Di juga Indonesia sering juga ya. ada nama panggung gitu kan. Nah kalau untuk pendidikannya, So Eun So ini lahir di Busan tadi. Terus kalau untuk SMP-nya dia di SMP Wanita Hongdae, di SMA Wanita Hongdae juga, di Universitas Seni Nasional Korea, pendidikan akting dan juga sejarah seni. Jadi memang dari ini SMP udah SMA asrama. cewek semua gitu loh. Cewek Maksudnya, semua. ih bosen gak sih nggak ada yang Bosen nggak sih? ngeliat? Iya benar. Kayak cuci mata. Iya gitu kayak kan. nggak ada apa ya, kalau kita bisa bilang kayak cerita SMA cinta-cinta monyet Cinta gitu kan. monyet. Dan dia juga memang belum dikabarkan berumur-umur gitu sih. Iya sih, nggak pernah pacaran gitu. Untuk sih saat ini belum. sih gue juga searching berita tentang dia pun kayaknya belum ada deh rumor-rumor dia Belum deket sama aktor gitu. Mungkin karena dia juga kan mau fokus ke karir dulu. Iya, gitu. dia mungkin Jadi- ngerasa kayak masih umurnya masih muda lah ya. Terus anggota keluarga dia itu terdiri dari ayah, ibu, dan kakak perempuan. Jadi dia tuh anak bungsu, kakaknya perempuan. Oh, si bungsu gitu Iya, lah si ya. bungsu gitu, punya kakak cewek. Biasanya si bungsu ini identiknya manja nggak sih? Kayak ya itu. Biasanya cewek tuh identiknya manja gitu ya. Iya, Tribuners. betul banget. Terus dia tuh ada di bawah naungan agensi namanya A Man Project dan History DNC. Pernah dengar nggak? Sebenarnya agak asing sih. Agak tapi asing ya, Amen Project gue pernah dengar. Cuma yang kalau di history DNC-nya tuh, honestly gue belum pernah dengar. Belum ya, oke. Masih jarang lah ya kayaknya. Terus dia tuh juga nih, dia tuh masuk jurusan tari saat SMP dan SMA. Jadi dia bisa Tari, keren banget sih, multi talent bisa banget nih. dancer gitu juga Iya, ya. pasti biasanya kalau di Biasanya Korea. sih bisa kalau udah nari kayak gitu. Dan dia tuh juga pernah muncul nih Tribuners dalam drama Will It Snow for Christmas. Oke. Dan dia tuh pernah buat monolog yang mana itu dia praktekin sendiri. Keren Jadi banget sih. emang apa ya? Model bisa, acting bisa, terus tari bisa, iya, monolog bisa, itu tuh udah jiwa-jiwa seni banget. Iya, biasanya orang-orang yang jiwa-jiwa seni itu identik sama kepribadian introvert sih. Soalnya kayak muka dia tuh kayak muka-muka orang introvert Muka-muka gitu kan, kan. gitu Iya, kan ya. dan di drama ini juga dia memerankan sebagai sekretaris yang apa ya, kayak punya kehidupan sisi kelam kayak gitulah. Dia susah banget untuk deketin orang, susah banget untuk ngomong aja tuh jarang, kayak orang ngasih perintah dia cuma jawab iya, baik, enggak, kayak gitu doang, kayak sesimpel itu dia ngejawab. itu. Nah, Nul ternyata si So Eun So ini dia itu debut awalnya kan tadi kata Chenul sebagai model, iya. Jadi dia itu debut awalnya sebagai model dan sebagai bintang iklan di tahun 2016 kayak gitu. Bintang Terus iklan juga dia ya. punya penyanyi favorit. Jarang banget sih, biasanya kan ada artis itu jarang ya kayak gue punya penyanyi favorit disebutin. Tapi kalau dia tuh memang sering nyebutin penyanyi favoritnya adalah Lee Sora dan Kim Dong Ryul. Terus juga dia punya ilustrator favorit namanya Henry Matisse. Dan emang dia ini apa ya, udah dari kecil, dari dia masih SD pun dia itu udah memiliki cita-cita untuk menjadi artis kayak gitu. Oke, jadi memang udah dari kecil ya. Dari kecil, kalau gue kecil kan gue jujur ya, gue cita-citanya waktu kecil itu pengen jadi dokter. Iya, pasti rata-rata kayak gitu lah kalau Pengen anak- jadi polisi, intinya PNS nggak sih, Iya. mengabdi negara gitu kan. Nggak tahu kenapa, mungkin karena pekerjaan pada masa itu tuh Iya, lagi keren banget. Terus ngeliat seragam mereka, jas putihnya dokter gitu kan, keren gitu. Ya memang keren gitu loh, Tribuners memang Iya. keren. Namanya anak kecil ya. Namanya Anak kecil kan penuh dengan impian dan ekspektasi. Dan setelah kita udah jalanin mah barulah kita tahu realita itu gimana ya, Nul ya. Realita dan passion diri kita ternyata nggak di situ. Nggak di situ, iya, Kayak betul gue banget. pribadi memang nggak ada sih untuk mengarah ke dunia kesehatan ya, Tribuners. Karena gue tipikal orang tuh takut jarum suntik, nggak tegaan, takut ngelihat darah. Nah, gitu. itu susah, itu Jadi susah banget kalau untuk gitu. kesehatan. Nah, kalau dia ini memang dari kecil, dari SD-nya dia udah suka banget sama dunia artis, pengen jadi artis. Nah. Ya makanya dia pun sekolahnya kan tadi seni Iya, tari. seni Ditambah tari. kuliahnya memang ngambil jurusan untuk Acting acting dan seni peran gitu kan. Ya jadi memang udah, cuman
sedihnya lah itu waktu dia punya cita-cita menjadi artis, orang tuanya itu tuh kurang menyetujui gitu loh, Nung. Oh, kenapa? Ya biasalah, karena kan orang tua kan punya pandangan yang berbeda ya. Nanti kamu jadi artis susah lah, penuh dengan tekanan, nanti ngebuat dia stres dan sebagainya. Jadi kayak orang tuanya ya kurang setuju, mending dia itu apa ya istilahnya jadi PNS aja deh kayak gitu. Kalau PNS di Korea tuh sama nggak sih kayak di Indo, maksudnya apa gitu pekerjaannya? Iya sama lah, sama. Cuman mungkin yang membedakan adalah kayak gaji, iya kan? Kita Berarti mereka kalau dokter PNS juga ada ya? Iya, itu mereka udah jatuhnya PNS. Sama lah, hampir dia tuh kalau Korea Selatan hampir sama kayak Indonesia kalau PNS-nya gitu. Nah, jadi kan dia ini ternyata memang udah punya cita-cita nih jadi artis waktu SD Ninul. Dan ada fakta mengejutkan lagi, maksudnya biasanya kan kalau kita itu normalnya kanan gitu ya, ternyata dia ini kidal, dia punya kidal. kebiasaan lain. Jadi dia punya kebiasaan dia dimana lebih dominan itu tangan kirinya yang bekerja. Dan dia ini memiliki fobia ketinggian, tapi dia malah pernah skydiving. Sebenarnya nggak ada kaitannya ya, namanya ketinggian itu kan identik sama sesuatu yang udah mendekati awan atau ke langit gitu. Terus kalau dia naik pesawat gimana, Dok? Hah? Kalau dia naik pesawat? Nah itu dia, nggak tahu nih. Kayaknya tapi mungkin berlambat laun karena dia udah kerja juga, mungkin dia bisa teratasi kali ya? Iya, dia ikut terapi mungkin ke psikolog, psikiater untuk mengatasi rasa takutnya ketinggian kayak gitu. Dan sebelum dia itu ke agensi YNK Entertainment, ternyata dia itu dulunya itu di agensi UL Entertainment, Nul. Lu sebenarnya punya fobia tertentu nggak sih, Nul? Kalau gue talasfobia sih, gue nggak bisa berenang di laut. Why? Takut, ngeri, kayak nggak tahu kenapa gitu ya. Apa ya, takut aja gitu. Pertama kalau berenang di laut itu, even itu lautnya jernih. Kan biasanya kalau orang takut karena udah laut dalam ya, jadi kayak warnanya yang udah gelap, udah ada matahari gitu. Tapi gue seneng ini juga sih, seneng snorkeling gitu. Tapi untuk snorkeling yang memang masih kelihatan dangkal ya gitu. Tapi kalau udah kelihatan yang udah menjuru ke sana, udah diving gitu, jatuhnya ya. Itu aduh nggak bisa, gue nggak bisa ngelihat ombak aja udah kayak yang ngeri gitu. Karena apa ya, ngeri aja gitu, nggak mau deh gitu. Iya, karena memang kadang kalau berenang itu juga pun kadang kita tuh sering merasa kram gitu loh, kakinya. Jadi apa ya, kayak kita jadi suges dan overthinking ya. Belum lagi kalau kita sering ngelihat kayak berita-berita orang tenggelam terus nggak ketemu. Ya. Kalau gue lebih memang prefer itu ke wahana atau permainan yang tinggi. Iya, daripada itu air. Gitu. Oke. Kayak mungkin di Dufan atau di mana yang tornado, yang histeria. Nah, gue lebih seneng yang kayak gitu Tribuners daripada air gitu. Adrenalinnya beda. Padahal gue Aquarius loh. Harusnya identiknya dengan air kan? Air aqua gitu ya. Air mata sih kalau gue mah. Air mata gitu kan. Atau enggak kayak Aquaman kan. Dia kan udah ya udahlah ya. Tiap orang memang punya cerita di balik kenapa dia sampai punya fobia A, B, C. Kalau fobia ada nggak sih? Sejauh ini belum nemuin sih. Oh, belum nemuin ya. Berarti lu kuat juga diving gitu. Suka sih. Makanya itu gue nggak tahu nih sebenarnya gue tuh sebenarnya punya fobia atau enggak, gue nggak tahu, karena maksudnya selama ini gue nyoba apapun ya masih normal. Masih gitu. Normal aja gitu ya. Masih biasa aja. Kayak gitu. Nah, ternyata dia juga nih, Nul ya, balik lagi ke si So Eun-soo ini, dia itu aktif juga nih di salah satu program yaitu namanya For Willit Restaurant. Ini salah satu variety show yang cukup terkenal juga nih di televisi. Dan juga So Eun-soo ini debut acting pertama kalinya di drama televisi itu pada 2016 di 2016. Iya, drakor Jealousy Incarnate. Lu tahu nggak Jealousy Incarnate yang main Jo Jung Suk sama, tahu gak sih lo? Kayaknya enggak deh. Tapi mungkin kalau lo ngelihat cover drakornya, kayaknya lo tahu deh. Gue tahu. Ini soalnya salah satu drakor yang memang walaupun udah lama, pernah kayak pengulangan tayang gitu loh. Karena gitu. saking ratingnya tinggi, iya. Yang main ceweknya, aduh lupa sih. Gue juga yang barusan nikah lah pokoknya. Terus si So Eun-soo ini memang udah banyakin peran banget ya. Dia juga nggak cuma di drama, nggak cuma di series, tapi juga di perfilman. Karena dia ini udah mulai main di film itu sejak tahun 2018 di film Korea On Your Wedding Day. On Your Wedding Day. Tahu kan? Itu lah. drama adaptasi dari film adaptasi dari film Thailand. Oh iya. Yang judulnya You Are the Apple of My Eyes. Oh iya. Yang ditinggal nikah. Iya, gue tahu.
Nah dia itu, tapi gue nggak notice loh, padahal gue nonton filmnya lah. Lu nonton kan? Nonton gue. Tapi gue nggak ngeliat dia gitu. Iya. Ya mungkin karena kita nggak Mungkin notice karena dia. masih ini juga ya, dibilang cameo juga enggak sih, Iya dia sih. punya peran di situ, cuman kan mungkin karena kita belum kenal. Iya, gitu. karena dia mungkin, ya namanya dia juga baru debut 2016 loh, masih newbie banget gitu masih kan. newbie. Jadi kita juga belum paham. Terus di Tribuners atas kemampuan aktingnya dan dia selalu konsisten tiap tahunnya ngambil project untuk main drama, series ataupun film. Akhirnya nih terbayarlah sudah dengan penghargaan yang dia raih dalam Korea Drama Awards ke-11 tahun 2018 itu karena perannya di drama My Gold Life, yaitu sebagai artis baru terbaik di Korea Selatan. Wow, artis baru terbaik loh. Iya. Berarti kan dia kayak rookie terbaik lah ya, the best Iya, iya, rookie iya. gitu kan. Karena kan untuk ngedapetin penghargaan kayak gitu tuh susah banget loh, Susah apalagi tau. di Korea gitu kan. Dan dia juga mendapatkan penghargaan bintang baru di Asia Artist Award kedua tahun 2017 untuk perannya di External Links. Asia, berarti itu udah kalau apa ya, udah nggak cuma di Korea Selatan tapi udah tingkatan Asia, dan dia diakui sama orang-orang Asia bahwasannya aktingnya si So Eun Soo ini emang sekeren itu. Dan Tribuners yang harus tahu kenapa sih gue harus nonton ini drama gitu kan, padahal ratingnya sebenarnya nggak terlalu tinggi. Kalau dia kayak gini mirip Han So Hye ini ya? Iya, Han So Hye. Bukan Han So Hye, siapa sih? Song Hye Kyo. Song Hye Kyo loh. Oh iya, matanya ya? Iya, iya. Apa bentukan matanya itu matanya kecilnya kayak Song Hye Kyo. Iya sih benar sih, rada mirip ya. Cuman bedanya kalau dia ini kan mukanya agak lonjong banget. Kalau Song Hye Kyo kan dia masih apa ya, rada rectangle gitu, maksudnya Iya. masih rada inilah kayak segitiga. Tapi kalau rambutnya panjang enggak? Iya, Kalau rambutnya beda. pendek tadi Tadi mirip kelihatan di Glory visualnya, ya. iya visualnya Song Hye Kyo yang di Glory. Nah, Cenul, kenapa sih Nul kita harus nonton drama ini walaupun katanya ratingnya rendah? Yang pertama, ini drama itu dari adaptasi webtoon terkenal yang tayang itu di Never, yang udah dibaca sama ribuan orang itu, atau apa nih ya, webtoon yang rilis pada tanggal 5 April 2020 sampai 19 April 2021. Jadi si webtoon ini selama 1 tahun dibuat satu drama yang sekeren ini gitu. Jadi kayak wajib banget untuk nonton. Wajib banget untuk nonton. Jadi jangan ngelihat ini nggak masuk akal nih di awal, jadi gue betul males banget nonton gitu ya Tribuners. Iya. Namanya juga drama fiksi. Jadi kan kita yang terpenting itu apa ya? Ini misinya gitu loh, misinya itu benar-benar Betul. ini banget gitu loh, memecahkan siapa gitu. Iya, maksudnya Yang kayak ngebunuh. penasaran gitu kan. Iya, kenapa ada apa gitu, apa gue punya salah gitu kan ya. Iya Kan betul gitu. banget. Nah ini webtoonnya itu sebenarnya populer banget loh di Korea Selatan, makanya kenapa ini sampai dibuat jadi serial atau dibuat drama itu karena saking terkenalnya webtoonnya. Judul webtoonnya itu sendiri itu pakai bahasa Korea nih ya Tribuners, yaitu judulnya Sajang Nime Jam Game HJ. Maaf ini ya kalau salah. Itu karya dari Park Sung Hyun. Dan kayaknya kan Tribuners biasanya banyak yang kecewa kalau misalkan webtoon diadaptasi jadi drama. Tapi kali ini jangan kecewa karena walaupun diadaptasi dari webtoon, ini naskah drama Koreanya masih ditulis sama si pembuat webtoon yang asli. Asli. Ya, jadi maksudnya ya tingkat originalnya tuh masih Masih kental banget gitu. Jadi Tribuners terjaga gitu. iya, Tribuners yang udah pernah baca webtoonnya nggak akan kecewa nih nonton ini. Terus selain karena dia tuh adaptasi dari webtoon populer, drama Korea ini juga memiliki alur thriller komedi yang menarik. Jadi udah imajinatif, terus juga out of the box ceritanya, tapi dia ini agak thriller dikit. Soalnya ya namanya kasus, kalau udah ada case tentang pembunuhan, pasti ada trailernya ya. betul banget. Oh, bener, Tapi bener. di muatnya itu tuh ya funny. Iya, gitu. fun, komedi gitu ya. Betul banget. Keren banget loh. Tuh, terus ada ini kakek ini juga, siapa ya namanya, gue lupa lagi. Nah, Tuh orang tua mereka juga nggak kalah populernya tahu. iya, karena udah sering berseliweran di drama-drama gitu kan. Kayak si orang tuanya Cha Jung Hyuk di drama ini juga kan, pasti lu sering banget ngeliat Sering dia gua kan nonton, dia. tapi lupa namanya. Iya, lagi betul kan. banget. Karena susah ngapalin segitu nama. banyak artis atau aktor Korea gitu kan ya Nul, sedangkan kita aja banyak banget yang dipikirin. Oh my god. Curcol say gitu. Nah Nul, kenapa nih selain tadi yang udah gua sebutin, kenapa sih kita harus banget nih nonton drama Korea ini? Nah, karena yang pertama di sini karakter dari Park In Sung itu yang benar-benar menarik. Kenapa dibilang menarik? Karena di situ lagi-lagi dia digambarkannya itu sebagai pemuda yang rajin, tapi dia tuh nganggur. Nganggur, masih cari kerja sana sini setelah dia lulus kuliah. Terus karakter tokoh dari Park In Sung ini tuh menarik lagi tuh karena apa namanya, dia tuh
di sini sebagai karakter yang tulus, rajin gitu. Pokoknya luar anak biasa. baik-baik lah, anak baik-baik banget, Good boy. good boy gitu ya. Nah, apa namanya? Dan hidup dia itu mulai berubah ketika dia nemuin smartphone atau HP itu tadi. Iya, jadi gitu. miliarder Jadi mulai seketika. berubahnya di situ deh hidup dia gitu kan ya. Terus selain itu juga ini kerjasama itu bersama dengan aktor dan veteran. Jadi tahu nggak veteran? Yang udah lama Iya, udah berkecimpung lama di dunia itu lah ya. berkecimpung. Nah, di drakor itu ada kerjasama aktor dan veteran itu namanya Park Sung Won dan aktor muda yang sedang naik daun itu namanya Cha Jung Hyuk tadi kan. Iya, Jadi betul mereka tuh banget. kolaborasi yang emang bener-bener Epic gitu ya. epic gitu loh. Ya, kedua aktor ini juga membangun chemistry-nya itu bener-bener asik, bener-bener fun dan bener-bener cepet Tribuners ya. Betul banget. Dan kedekatan keduanya itulah yang menjadi poin penting Iya. dari aktor, acting dan juga alur cerita di drama Unlock My Iya, Boss karena kalau drama udah apa ya, chemistry dari pemain atau main lead-nya udah nggak dapet, kita juga kayak udah nggak tertarik Ada walaupun apa? ceritanya bagus ya Nul ya. Benar. Dan selain itu juga drama Unlock My Boss ini itu dibintangin sama beberapa aktor aktris ternama di Iya. Korea. Yang Tadi kan kita udah sebut ada tadi ya. ada Kita scene-nya juga di mana kita ngeliatin wajah-wajah yang Nih, udah nggak ah. asing lagi untuk Tribuners yang sering nonton drama Korea tentunya. Nih seperti Cha Jung Hyuk yang terkenal perannya sebagai Ia Dong Hyuk di Nevertheless, terus juga aktor veteran Park Sung Won yang dibintangi banyak drama populer, salah satunya Snowdrop tadi Tribuners. Jadi ini tuh cukup apa ya, cukup bisa lah banget untuk kita tonton karena juga kan bisa jadi tontonan keluarga juga, dia nggak terlalu berat dan romansnya juga nggak terlalu banyak. Iya, betul banget. Jadi dia ya semuanya apa ya, kadarnya sedang-sedang saja. Sedang kayak lagu aja. saja. Itu kan langsung nyanyi loh. Oke, tadi kan kita udah nggak bahas aktor artis mudanya di drama ini, tapi kita sekarang mau bahas tentang aktor yang veterannya tadi Nul, yang katanya kolaborasi keren antara aktor muda sama veteran. Ya, siapakah dia? Mungkin Tribuners di rumah itu udah nggak asing lagi karena dia udah berseliweran baik itu di film bioskop atau di drama Korea dengan rating tinggi ataupun di series-series yang memang Tribuners udah sering banget tonton. Namanya adalah Park Sung Won. Nih Tribuners, dia ini adalah salah satu aktor kenamaan Korea Selatan yang umurnya nggak jauh beda sama bapak gue Nul. Jadi dia ini kelahiran 9 Januari, bentar lagi ulang tahun dong dia. Iya juga. Cengel sekamnida. Berapa? Jadi Umurnya lahir tahun berapa emang? 73, 50 maksudnya. Hah? 73, hampir sama kayak bapak gua. Masa sih? Makanya kata gua, bapak gua kan 72 nih, dia 73. Masa 50? Ya, iya. Ih, mukanya masih 40-an. Ya wajar lah. Jadi dia ini ya ampun. di tahun ini dia ya itu tadi kalau nggak salah itu nih ya, di tahun ini dia umurnya 50 tahun karena dia ini kelahiran 73 dan dia pun debut pertama kalinya sebagai seorang aktor itu pada tahun 1997 di mana saya dan Cenul belum lahir nih Tribuners. Guys. Dia udah debut gitu kan, dia debut pertama kali itu di film, langsung film, udah nggak drama lagi, tapi di film yang judulnya No 3 atau Number 3 di tahun 1997. Sudah itu dia juga pernah beberapa kali membintangi drama, itu seperti Snowdrop di tahun 2021 bersama dengan Jung Hae In dan juga Jisoo Blackpink. Udah itu ada drama Life on Mars 2017 dan A Man of Reason di 2022. Udah itu dia ini dikenal dengan orang yang punya akal budi, di mana dia tuh katanya apa ya, punya kecerdasan intelektual kalau di dunia kerja gitu loh. Jadi dia punya kecerdasan emosional, di mana dia tuh mudah banget untuk ngedeketin orang-orang, mudah banget untuk adaptasi di dunia kerja barunya kayak gitu. Iya, makanya dia senior gitu Iya, ya, udah senior. dan udah lama maksudnya juga debutnya ya. Debutnya udah lama ya, maksudnya dia 97 berarti kurang lebih dia tuh udah 25 tahun 25 di tahun. industri entertainment Korea Selatan yang kita tahu persaingannya itu sangat ketat. Ketat banget. Ketatnya luar biasa. Aktor pendatang baru, tapi dia nggak kalah gitu kan. Bahkan apa ya, punya drama dan dia tetap bisa memerankan peran utama di usianya yang udah lagi nggak muda gitu kan. Nah dia juga ini Nul ternyata pernah bekerja sebagai dosen tamu di Universitas Seoul. Berarti bisa dilihat kalau misalkan memang tingkat intelijensi dari aktor Korea ini Park Sung Won ini gak usah diragukan lagi ya. Selain dia ini punya bakat acting yang mumpuni, dia juga memang punya kecerdasan. Makanya dia bekerja sebagai dosen tamu di salah satu universitas yang bergengsi di Korea Selatan yaitu Universitas
Universitas Seoul. Nah, Tribuners, dia juga ya sebenarnya orang yang sangat menutup rapat urusan pribadinya gitu loh, Nul. Kayak dia nggak pengen tahu lah media itu tentang keluarganya seperti apa, mukanya kayak gimana. Jadi dia tuh menghindari hal-hal kayak gitu. Nggak mau lah kalau media tuh tahu dia itu di keluarganya seperti apa dan kayak gimana. Oh, jadi benar-benar privacy banget ya. Iya, dia menutup rapat kehidupan pribadinya. Dan dia ini udah menikah nih, Tribuners. Jadi udah nggak lajang lagi ya. Karena memang usianya ya udah pantas untuk punya anak gitu kan. Tapi ya udah. Jadi dia ini menikah dengan artis Shin Eun-jung. Oh, artis juga. Iya. Dia ini bertemu di salah satu project waktu itu. Akhirnya falling in love dan akhirnya ya udahlah memutuskan untuk bisa melanjutkan ke pelaminan dan menikah pada 18 Oktober 2008. Belum lama sih menikahnya. 2008. Iya, baru sekitar berarti usianya 15 tahun usia pernikahannya nih, Tribuners. Terus Park Sung Won ini memang udah terkenal lah melanglang buana di berbagai film dan juga drama, entah itu di TV ataupun di layar lebar nih, Tribuners. Terus juga dia ini sebenarnya dulu berkuliah di bidang hukum. Oh gitu. Iya. Kok sepertinya? Kok sepertinya? Oh iya, maaf ya, bukan sepertinya sebenarnya. Tapi dia ini memang dia tuh berkuliah di hukum, jurusan hukum. Tapi dia pas kerja itu dia malah ke acting. Makanya gitu. Makanya dia jadi memang nggak tuntas gitu kuliah di hukumnya. Tuntas. Oh, tuntas. Tapi memang dia ngambil kerjanya ngambil alih, enggak dari profesi di hukum kayak gitu loh. Oke. Nggak matching lah ya dengan tapi, jurusan. Ya nggak apa-apa sih kalau dia pintar. Maksud gue kayak ya udahlah, kuliah itu kan bisa untuk jadi ilmu tambahan kita ya. Masalah kerjaan kan balik lagi ke passion. Mungkin dia kuliah itu untuk menambah wawasan dia, menambah ilmu dia. Apalagi dia berada di dunia entertain yang sebenarnya salah satu ilmu yang harus kita ketahui hukum itu kan menyangkut kayak kontrak. Kontrak itu kan biasanya punya legalitas, punya hukum, pasal A, B, C yang harus kita patuhi nih, Tribuners kayak gitu. Ingat kata Rocky Gerung, Anda bersekolah berkuliah itu bukan karena Anda bukan karena itu tuh sebuah tanda kalau kamu tuh pernah sekolah doang. Iya, gitu. luar biasa. Kayaknya mbaknya ini suka bener nonton. Aduh, lewat saya. Oke, nah awalnya dia pun debut nggak langsung jadi pemeran utama sih, Nul. Jadi dia tuh benar-benar merintis karirnya dari peran-peran pendukung dulu di berbagai film, drama. Akhirnya lama-kelamaan, step by step, tahun dari ke tahun, akhirnya pun dia punya peran utama kayak gitu. Jadi orangnya sangat konsisten banget. Terus aktingnya sering dapat pujian karena film-film dia pun film-film bergengsi, Nul. Jadi dia tuh beberapa kali memerankan film yang nggak hanya dikenal di Korea Selatan tapi juga di Amerika Serikat. Yang emang filmnya tuh udah kayak ini film bagus, lo keren bisa main di film ini kayak gitu. Oh gitu, wah emang keren banget sih ya. Keren banget sih. Terus apalagi nih Nul yang lo tahu tentang Park Sung Won, Nul? Nah, jadi kalau berbicara masalah Park Sung Won itu emang banyak banget ya beberapa fakta, terus juga di kehidupan. Terus dia bisa mencapai karir puncaknya di umur 50-an ya. Iya. 50-an gak sih? 50 pas tahun ini nanti 9 Januari nanti. Gue kayak masih belum percaya gitu loh. Karena mukanya hampir kayak abang-abang aja gitu, bukan kayak bapak. Iya. Nah, jadi pada tahun 2002 nih dia juga Recensions of Little March Girl itu menjadi film dari pertama dia gitu yang mendapat pujian kritis di festival film internasional. Gila, keren. Tuh keren gak? Terus itu juga film ini juga tuh diputar di London Mood Film Festival dan Fantasia Film Festival. Gila gak keren banget gak sih? Kebayang gak sih? Filmnya udah tingkat internasional gitu diakuinnya gitu loh. Dan juga pada tahun yang sama si Park ini berkelana ke TV. Terus dia mainin peran-peran pendukung dalam series Perburuan Sinar Matahari. Jadi kan kata yang lo bilang tadi, emang dia gak langsung ke pemeran utama gitu loh. Jadi pemeran pendukung, ke series, terus tuh baru film gitu. Jadi meskipun itu media populer di Korea Selatan dan terlepas dari kenyataan kalau dia itu aktor yang paling menonjol dan dia itu memanjakan untuk menumbuhkan fanbase mereka. Jadi dia tuh bener-bener ini loh sama fanbase-nya loyal. Terus perhatian lah. Karena kan nggak semua aktor bisa perhatian loh sama fanbase-nya gitu. Iya, jadi dia awalnya tuh menumbuhkan fanbase-nya dulu, terus dia itu menjauh untuk beberapa waktu setelah melakukan debutnya. Terus itu dia melakukan dan memutuskan untuk muncul di TV karena kalau disajikan kalau dia tuh pengen
tampil di TV kalau dia tuh dapat peran yang menarik aja gitu. Oh, jadi dia mau ketika dia pikir itu bakal bagus hasilnya. Iya, Keren jadi sih. dia cukup pemilih juga sih. Iya, ya maksudnya nggak mau asal ya, walaupun mau dia asal. butuh Mungkin uang. karena dia gitu udah kan. ngerti hukum tadi kali ya, jadi kan Iya, bisa. ditambah dia memang kayaknya orangnya perfeksionis juga, makanya dia setiap ngambil project itu benar-benar hati-hati gitu kali ya, Nul ya. Bener banget. Nah, ini kalau kita ngomongin kayaknya banyak banget ya Mut ya, Iya. fakta, terus itu juga nggak dari hanya aktor dan artisnya, tetapi juga dari fakta drama Koreanya. Betul banget. Ya kita udah bahas semua tadi, sinopsis, rating gitu kan ya. Komplit lah kita hari ini Nel. Iya bener banget gitu. Nah ini cukup berbeda dari bahasan-bahasan kita yang sebelumnya Tribuners, karena ini adalah drama fantasi pertama ya yang kita yang bisa bilang kasih rekomendasi kita ya. rekomendasi untuk Tribuners, walaupun katanya kan tadi udah disebutin nih ratingnya rendah, tapi Tribuners walaupun rating rendah itu kan belum tentu ya kalau ceritanya jelek Bener, gitu atau belum actingnya tentu. nggak bagus. Tribuners boleh banget nih langsung aja nonton gitu kan di salah satu aplikasi di smartphone Tribuners di rumah. Ya, yang legal pastinya. Iya, yang legal ya, yang legal. Jangan yang bajakan. Iya, tidak boleh kita nonton bajak-bajakan karena kita harus mendukung sesuatu yang legal itu untuk bisa memang berkontribusi langsung atas jerih payah dari aktor artis yang sudah memerankan di drama tersebut. Benar Tribuners. banget. Dan yap, kayaknya kita harus mengakhiri nih. Iya, karena kayaknya udah 1 jam kita ngobrol ya, Nul ya. Udah 1 jam kita ngobrol sama Tribuners di rumah, dan mudah-mudahan Tribuners bisa menjadikan ini referensi ya, Iya, dan betul rekomendasi banget. Tribuners dalam memilih drama-drama Korea yang bakal Tribuners tonton di weekend ataupun di setiap harinya. Iya. Yap, bersama dengan gue Cenula Syifa pamit undur diri. Dan juga Mutiara pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan kami yaitu Fakta Drama Korea setiap hari Kamis ya di antara jam 12 jam 1 siang bersama dengan kami berdua yang tentunya akan siap menemani Tribuners di rumah. Bye bye. Bye-bye.